Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Catur Misrianto. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana caranya kita menulis satu buku. Ingin kita jadikan buku dan kita terbitkan ke penerbit. Oke, seperti buku saya yang saya tulis berjudul Bahagia Itu Sederhana. Bagaimana tips-tipsnya saya menulis buku dari awal, dari pertama kali saya menulis buku ya. Jadi buku Bahagia Itu Sederhana, buku pertama saya yang sebelumnya udah saya beritahu kepada teman-teman. Bagaimana tipsnya kita menulis buku awal-awal, bagaimana caranya kita menyusun tahap-tahap proses penulisan buku itu, apakah sangat sulit, sangat rumit, atau enak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips-tipsnya ya. Oke, tips yang pertama yaitu kita harus perbanyak referensi. Ya, seperti video yang sebelumnya saya bagi sebuah tipsnya. Saya bagi sebuah tipsnya dan triknya, yaitu kita memperbanyak referensi atau bacaan-bacaan buku kita. Jadi sebelum kita menulis buku itu, pastikan kita udah membaca buku karya-karya orang lain. Seperti Asma Nadia, seperti buku-buku karya-karya yang udah lainnya yang udah besar. Nah, kita baca buku-buku beliau. Baca buku-buku mereka. Seperti apa kita menulis buku, seperti apa trik-triknya, seperti apa cara-caranya. Dan dari situ kita akan mendapatkan sebuah ide, sebuah gagasan dari kita membaca buku tadi. Dan ketika kita akan menulis, ketika kita akan menuangkan dalam sebuah karya, dalam sebuah tulisan, kita sudah memiliki referensi atau memiliki sumber tulisan-tulisan yang akan kita tulis tadi. Jadi begitu enak kita menulis ngalir tanpa ada halangan apapun, tanpa ada hambatan-hambatan apapun ketika kita menulis. Yaitu yang pertama adalah kita harus memperbanyak referensi atau bacaan-bacaan buku kita. Kemudian yang kedua yaitu adalah niat. Niat ini adalah penting. Apa sih yang menjadi niat utama kita dalam menulis buku? Apa sih yang menjadi landasan kita, niat kita dalam diri kita, dalam hati kita untuk menulis buku itu apa? Kalau biasanya kita menulis buku hanya ingin tren, ini itu, maka niat kita hanya sebatas itu dan motivasi kita untuk menulis buku ya hanya sebatas itu. Jadi lepas dari itu, maka motivasi sudah tidak ada. Semangat menulis sudah nggak ada dan otomatis kesananya kita akan berhenti dalam menulis buku itu tadi. Maka niat juga penting kita tanamkan dalam diri kita. Ya, kita menulis niatnya ingin berbagi, maka kesananya insya Allah akan dipermudah kita dalam menulis buku. Karena niat kita sangat mulia, yaitu ingin berbagi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita harus memiliki laptop. Ini penting. Tips yang selanjutnya memiliki laptop. Atau setidaknya kita memiliki kenalan. Atau kita bisa menggunakan laptop. Menggunakan komputer. Otomatis kita tidak mungkin mengirimkan naskah kepada penerbit berupa tulisan tangan kita. Ya kalau tulisan tangan kita rapi, kalau tulisan tangan kita amburadul sulit dibaca, nah itu. Maka kita harus punya alatnya tadi itu laptop atau komputer. Setidaknya kita tidak memiliki itu tadi, kita bisa menyewa ke warnet, warung internet atau meminjam kepada keluarga, kepada teman, kepada kerabat. Yang penting yaitu kita bisa menggunakan laptop atau komputer tadi untuk mengolah tulisan-tulisan kita agar bisa termuat atau terkirim ke penerbit-penerbit. Nah, selanjutnya yaitu tentunya tips yang selanjutnya, jangan langsung kita tulis di laptop atau komputer. Memang kita harus memiliki laptop atau komputer ketika nanti tulisan itu udah benar-benar baik, udah benar-benar matang dan siap kita ketik. Jadi sebelum kita ketik di laptop, di komputer, seharusnya kita menulis di buku. Atau bisa di lembaran seperti ini. Kita tulis di lembaran-lembaran buku
atau biar tidak tercecer atau tersebar kemana-mana, bisa kita tulis di buku jadi satu. Nah, ketika nanti udah di buku tadi, baru kalau ada yang salah kita coret, kita benarkan. Ada tanda baca yang salah, kita tip X atau kita hapus, kita benarkan. Ada kata-kata yang di situ kurang enak ketika dibaca, nggak nyambung, bisa kita hapus, bisa kita tip X, kita benarkan. Nah, selanjutnya kalau sudah ditulis di buku tadi, enaknya kita bisa langsung nulis ke laptop. Nah, ketika di laptop atau di komputer tadi kita ketik, kita tulis itu naskah kita, maka kita bisa tahu, oh ini ada yang kurang, kita bisa nambahin lagi. Oh ini ada tanda baca yang kurang bagus, kita bisa bagusin lagi. Oh ini ada kata-kata yang tidak nyambung, bisa kita sambung lagi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita memiliki relasi atau kenalan penerbit. Tentu naskah awal-awal yang baru kita tulis atau pemula yang baru menulis buku, bisa jadi untuk tembus ke penerbit besar itu lumayan sulit, lumayan susah. Tapi tidak banyak dari itu, ada juga penulis-penulis pemula yang mereka menerbitkan karyanya langsung ke penerbit besar, langsung diterima. Karena bisa jadi isinya dari buku tersebut bagus, menarik, diminati banyak pembaca, maka bisa jadi naskahnya diterima di penerbit besar. Tapi kalau untuk kita misalnya yang tulisannya masih kurang maksimal, kurang memadai atau kurang dari standar penulisan buku yang lain, kita bisa menggunakan penerbit buku yang kecil atau bisa disebut dengan penerbit indie. Jadi penerbit indie tadi itu biaya penerbitannya dari kita. Nanti untuk kita membahas tentang penerbit, insya Allah di lain video akan saya bahas mengenai macam-macam penerbit buku yang ada di Indonesia. Jadi pada saat ini kita akan bahas trik-triknya dulu, bagaimana kita menulis buku. Setelah kita sudah tahu atau sudah paham, oh kita nanti akan menuju ke penerbit ini, saya nanti akan mengirim tulisan saya ke penerbit ini. Langkah selanjutnya yaitu kita meminta motivasi atau pendapat orang lain, bukan motivasi, testimoni. Testimoni orang-orang yang sekiranya itu luar biasa. Contohnya teman kita, teman dekat kita, guru kita misalnya, atau penulis-penulis terkenal lainnya, atau kiai kondang, atau ustadz kondang, atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Nah, kita mintai testimoni atau pendapat bagaimana mereka, respon mereka dalam membaca buku kita atau naskah kita tadi. Nah, selanjutnya pendapat itu atau testimoni itu bisa kita muat, kita masukkan ke dalam buku kita. Tentu ketika orang lain membaca testimoni dari orang lain, testimoninya itu positif atau bagus mengenai respon terhadap buku kita, maka orang lain minat bacanya juga akan semakin tinggi. Maka nilai jualnya juga akan semakin tinggi. Peminatan dari masyarakat semakin tinggi untuk menikmati karya-karya dari kita, dan itulah yang kita inginkan. Jadi adalah respon baik dari pembaca-pembaca itu sendiri. Jadi ketika kita sudah menemukan sasaran sasaran tujuan kita menerbitkan buku tadi, penerbit tujuan kita, maka kita harus meminta testimoni dari orang lain. Jadi untuk trik-triknya seperti itu tadi. Yang pertama yaitu niat. Yang pertama tadi yaitu referensi, yang kedua niat, yang ketiga tadi memiliki laptop atau komputer, yang keempat yaitu jangan langsung menulis di komputer atau laptop, yang kelima yaitu kita memiliki referensi penerbitan, yang keenam yaitu kita harus meminta testimoni dari tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh yang terkenal. Jadi keenam tadi ya secara acak, secara tidak urut saya sampaikan, teman-teman bisa mengurutkannya bagaimana yang harus di awal. Biasanya yang awal itu pertama itu niat, yang kedua tadi referensi, ketiga tadi kita harus menulis di buku, yaitu terus yang keempat kita harus memiliki laptop, yang kelima kita harus mencari testimoni dari tokoh masyarakat, yang keenam kita harus mencari referensi
penerbit. Nah, insya Allah sederhana itu yang saya terapkan dalam dunia kepenulisan saya selama kurang lebih 2 tahun, dan alhamdulillah dengan cara itu, dengan trik itu saya bisa menerbitkan buku hingga 5 buah judul yang sampai sekarang insya Allah akan saya tambah lagi, dan saya ini sedang menggarap buku yang keenam. Mudah-mudahan bukunya cepat terbit, cepat selesai saya ketik, karena saya ya banyak agenda-agenda, banyak kegiatan-kegiatan. Jadi untuk ngetik naskah keenam ini masih eh, harus dibagi dengan agenda-agenda yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain. Dan saya mohon kepada teman-teman, mohon untuk mendoakan saya, mudah-mudahan karya selanjutnya, karya keenam dari buku saya segera terbit, segera selesai saya tulis, dan mudah-mudahan bisa tembus ke penerbit besar. Ya teman-teman, itu tadi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat diri kita dan orang lain. Tentunya kalau kita ingin bermanfaat bagi orang lain, maka share video saya ke teman-teman dekat kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Catur Misrianto. Dukung saya hingga 10.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.